sekalian yang Bapak cintai, mari kita lanjutkan materi pelajaran PPKN untuk kelas 9 ini pada pertemuan kedua. Ya. Sebelum memulai pelajaran yang kedua, seperti biasa kalian wajib mengisi link daftar hadir. Jangan lupa mengisi link daftar hadir. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga belajar ini oleh Allah diberikan lindungan dan pemahaman sehingga kita menjadi orang-orang yang baik, cerdas, dan berakhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanjut dengan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, ini sekarang pembelajaran yang pertemuan kedua. Yang pertama adalah tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa dan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman, perwujudan nilai-nilai Pancasila. Itu pada bab ke-1 dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan kedua ini adalah subbab B, yaitu nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Kompetensi intinya sudah minggu yang lalu, minggu pertama semuanya sudah diberikan. Kompetensi dasarnya juga sudah diketahui oleh kalian semuanya. Ya. Indikator juga sudah disampaikan pada pertemuan pertama, tidak perlu diulangi lagi, tinggal lihat. Nah, materi yang sekarang adalah nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Penerapan dari masa ke masa, bagian masa Orde Baru 66 sampai 198 dan masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Ya. Kalau untuk Pancasila zaman itu nanti ya pertemuan ketiga. Ya. Nah ini, jadi yang pertemuan kedua ini, materi pokok pertemuan kedua ini akan membahas tentang penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ke-1 pada masa Orde Baru dan yang kedua pada masa reformasi. Ini masa Orde Baru ini dimulai tahun 1965 sampai 1998. Kenapa terjadi Orde Baru? Nah, ini kita akan lihat sejarahnya. Penyelenggaraan negara berlangsung berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Keinginannya begitu. Ya. Pelaksanaan sistem pemerintahan dengan dasar Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Ya. Perpindahan kekuasaan dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewa tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPRS nomor 33 MPRS tahun 67. Ini yang mencabut kekuasaan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden
hingga dilaksanakannya pemilu. Karena sejak awal belum ada pemilu ya. Ini yang harus kalian ketahui. Jadi pemilu Orde Lama tahun 55. Nah, terjadi pemerintahan oleh Soekarno yang disebut dengan Orde Lama. Nah, sekarang Orde Baru ya. Nah, kenapa terjadi Orde Baru? Ini bisa dilihat dari lahirnya Orde Baru. Nah, di sini lihat lahirnya Orde Baru, kehidupan politik masa Orde Baru, perkembangan wilayah dan hubungan luar negeri Indonesia, proses perkembangan ekonomi, runtuhnya Orde Baru. Ya, ini secara singkat saja oleh Bapak ini ya. Ya, ini lahirnya Orde Baru karena adanya apa? Tuntutan pembubaran PKI. Karena terjadi gedus PKI ya. Adanya Super Semar. Pengangkatan Soeharto menjadi presiden. Nah, ini lahirnya Orde Baru itu ada 3 poin. Tuntutan pembubaran PKI, adanya Super Semar, dan pengangkatan Soeharto menjadi presiden. Kehidupan politik pada masa Orde Baru dilihat dari dalam ini. Penyederhanaan partai. Nah, awalnya partai begitu banyak, tapi dengan Orde Baru disederhanakan. Makin sedikit, 3 partai. Dulunya banyak sekali, setelah ada Orde Baru cuma ada 3 partai. P3 merupakan fusi dari partai-partai Islam, ada Golkar dan ada PDI. Sosialisasi Pancasila sebagai ajas tunggal. Nah, ini sosialisasi Pancasila sebagai ajas tunggal. Semua ormas, semua partai, semua lembaga harus ajas tunggal Pancasila. Ya. Dan ada pemilihan umum. Ini proses kehidupan politik. Perkembangan wilayah dan hubungan luar negeri Indonesia. Dilihat di dalam ya, Timor Leste atau Timur Timur dalam proses integrasi akan disintegrasi. Nah, ini ya. Politik luar negeri bebas aktif. Ya. Normalisasi hubungan dengan Malaysia, Indonesia. Ya, ini karena menjadi anggota PBB. Ya, ini. Sedangkan proses perkembangan ekonominya terjadi proses perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru. Ini ekonomi terus-terusan digenjot ya. Adanya kalau dalam pendidikan adanya SD Impres itu adanya pada masa Orde Baru, di mana-mana dibangun sekolah dasar ya. Ini Orde Baru dibangun, pembangunan sebagainya. Sedangkan runtuhnya Orde Baru ini kenapa terjadi runtuh? Ya, proses terjadinya ini dari runtuh Orde Baru. Tadi awal, akhirnya sekarang akhirnya krisis ekonomi, ya hancur ekonomi ini. Gerakan reformasi dari mahasiswa, ya bukan mahasiswa saja, tapi yang turun ke jalan itu adalah para mahasiswa intinya. Terjadinya demonstrasi dan kerusuhan di mana-mana, terutama di Jakarta, ya. Jadi dan pengunduran Presiden Soeharto. Ini Orde Baru. Nah, ini pengertian dan tujuan Orde Baru. Ini pengertian Orde Baru adalah sebutan yang digunakan untuk masa pemerintahan dari Presiden Soeharto yang dimulai sejak keluarnya surat perintah 11 Maret ya, Super Semar tahun 1966 hingga tahun 1998. Orde Baru ini adalah rezim pemerintahan Indonesia yang menggantikan Orde Lama, yakni sebutan bagi pemerintahan Soekarno. Jadi kalian kalau Soekarno disebut Orde Lama, kalau Soeharto ya zaman Presiden Soeharto itu adalah Orde Baru. Jadi itu harus tahu. Tujuan Orde Baru penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa dan negara, melaksanakan amanat Pancasila dan Undang 45 secara murni dan konsekuen, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Ini tujuan Orde Baru.
kembali kepada aspek kehidupan bangsa dan negara, ya, yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang 45 dan secara murni. Tujuan mulia, ya, ingat, tujuan Orde Baru adalah tujuannya mulia, melaksanakan amanat Pancasila dan 45. Nah, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Nah, tapi bagaimana dalam perkembangannya? Mari kita simak, ya. Kalian harus tahu sejarah. Nah, ini masa Orde Baru disebut juga demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila itu apa? Nah, ya. Jadi ciri-cirinya apa? Satu, mengutamakan musyawarah mufakat. Ini. Dua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Keempat, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keenam, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Ketujuh, keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan. Ini ciri-ciri demokrasi Pancasila. Nah, ini lanjut. Ini penerapan Pancasila masa Orde Baru. Nah, Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. Hasil pemilu. Ya, ingatnya hasil pemilu. Udah bagus. Ya. Nah, coba tidak akan ini nanti ada dalam sejarah bagaimana pemilu ke-1, kedua, dan ketiga penerap Pak Soeharto ini, ya. Jadi pada masa penerapan Pancasila masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Dua, terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rejim Orde Baru melalui program P4. Ya, zaman dulu, zaman Bapak ada penataran P4 di sekolah, penataran P4. Bagaimana pelaksanaan Pancasila sila ke-1, ke-2 sampai 36 butir ada. Bahkan lebih. Itu penafsiran. Ya. Jelek tidak? Bagus. Hanya pelaksanaannya saja, ya. Di sana sudah terjabar, terinci bagaimana harus dilaksanakan sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5. Udah terangkum, ya. Sekarang masih tetap bisa dilaksanakan, ya. Ya. Saling menghormati sama umat beragama itu ada pada sila keberapa. Diterapkan sekarang juga, ya. Adakah penyelewengan? Ada, ya. Nama juga pelaksanaan, ya. Adanya penindasan ideologi sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif kritis menjadi takut. Nah, ini ideologis yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila ditindas oleh pemerintahan Soeharto. Nah, padahal kita negara hukum. Nah, ini ada penerapan Pancasila, ya. Perlakuan diskriminatif oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non-pribumi keturunan dan golongan-golongan minoritas. Itu dirasakan oleh masyarakat non-pribumi dan masyarakat golongan minoritas. Ada diskriminasi. Ya. Ini makanya kalian bisa buka sejarah Orde Baru, bagaimana pelaksanaan pemerintahan terhadap di Indonesia zaman tadi lihat kan ditinjau dari demokrasi sebagai perwujudan pelaksanaan sila Pancasila. Orde Baru justru menghambat proses demokrasi itu sendiri, antara lain dengan proses departaisasi atau pembatasan jumlah partai. Partai banyak jadi 3. Pengekangan kebebasan pers, beredel, ya. Kalau dulu zaman Pak Soeharto, surat kabar yang tidak sepaham, yang sehaluan dengan pemerintah langsung dibredel. Dibredel itu surat izin terbitnya dihapus, ya. Penahanan dan penculikan para aktif demokrasi, ya. Ini semua warga negara yang tidak sepaham dengan pemerintah, para aktivis diculik, ya. Diculik. Banyak yang diinikan, tidak aneh, ya. Rekayasa politik dan kecurangan pemilu. Kecurangan pemilu ada. Ya. Makanya ada jurdil. Dalam pemilu itu ada jujur dan
adil. Luber, langsung umum bebas. Langsung umum bebas. Itu ajis pemilu kan? Tapi sekarang jurdil, jujur dan adil. Itu dulu tidak ada ini. Luber, langsung umum bebas rahasia. Tapi jujur adilnya kurang ini. Ada ini. Siapa yang melaksanakannya? Bukan teorinya yang ini, tapi para pelaksananya. Karena instruksi dari Presiden. ABRI sangat kuat pada waktu itu, sipil lemah. Makanya ini terjadi sebutnya juga pelaksanaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Baru. Di bidang hukum, penyelesaian kasus yang berkaitan dengan penguasa tidak mencerminkan rasa keadilan. Kalau yang berhubungan dengan pemerintah tetap pasti kalah. Ya, itu dulu ya. Apakah semuanya? Tidak. Ya, ini hasil kajian-kajian dari para orang-orang hukum bahwa pada zaman Orde Baru, pada masa Orde Baru di bidang hukum, setiap penyelesaian kasus yang berkaitan dengan penguasa tidak mencerminkan rasa keadilan. Kalian bisa lihatlah di buku PPKN di halaman 8 dan 9. Lupa ya. Ini buku yang tolong di ini. Yang dibahas sekarang ini oleh Bapak ini adalah pada halaman 8 sampai halaman 13. Jadi ini buku ini ya. Selain itu Pak juga pedoman gurunya ini. Jadi ada acuannya ya, ada acuan. Jadi oleh semua orang bisa dilihat dan sebagainya. Ini resmi dari pemerintah. Ya. Nah, ini kita lihat tadi udah diterangkan bahwa pemerintahan masa Orde Baru 66 sampai 98 ini dilihat di sini. Orde Baru 66 melakukan pembenahan institusi politik karena jumlah partai politik banyak, tidak menjamin stabilitas politik, politik gunjang-ganjing, terjadi selalu kerusuhan. Nah, setelah itu oleh Orde Baru, partai peserta pemilu 71, ini tahun 71 ya, golongan karya, PNI, Partai Nasional Indonesia, Nahdlatul Ulama, NU dulu jadi partai politik. Ya. Bahkan di pertemuan pertama ada bagaimana zaman Masumi ya, zaman Soekarno, pemilu pertama NU menjadi pemenang ya. PNI ya, NU, Masumi, PKI. Nah, itu dulu. PKI di sini sudah tidak ada karena sudah dibubarkan. NU partai politik dulu ya. Bukan lagi seperti sekarang. Kalau sekarang NU tidak boleh menjadi partai politik karena awal berdirinya NU oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari bukan partai politik, tapi lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan sosial. Nah, ini kita lihat Partai Katolik, Partai Murba, PSII, Partai Serikat Islam Indonesia. Nah, ini PSII zaman Soeharto ini dirubah menjadi ke P3, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Muslim Indonesia, Parmusi, Partai Islam Perti, dan Tarbiyah Islamiyah. Ini adalah peserta pemilu yang ada pada waktu tahun 71. Tapi ini dibenahkan jadi lebih kecil, jadi ada 3 partai. Jadi ada P3, ada PDI, ada Golkar. Ini lanjut ke masa reformasi. Mulai tahun 1998 sampai sekarang. Ya, ingat dari 98 sampai sekarang. Sampai kapan? Ya sampai terus menerus. Adakah perubahan lagi? Ya tunggu saja. Sekarang sampai zaman Presiden Joko Widodo. Apa itu pengertian reformasi? Jadi harus tahu dulu apa sih reformasi. Nah, ini pengertian reformasi. Reformasi secara umum adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang,
atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai yang dicita-citakan rakyat, yakni Pancasila sebagai konsensus nasional. Jadi kita ketahui oleh kalian semuanya, kan Pancasila ini udah pelanggan para pemerintah Orde Lama sebelumnya juga terjadi pelanggaran, penyelewengan. Ada Orde Lama, terus dilanjutkan Orde Baru, masih ada penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, muncul reformasi, kembali formasi kebertataan, ya, ditata ulang lagi reformasi itu. Baik, ini proses runtuhnya Orde Baru dan berkuasanya pemerintahan reformasi. Sedikit kalian ketahui. Tuntutan reformasi, lihat ya. Ini proses reformasi saja ya, dari Orde Baru ke pemerintahan reformasi. Ada tuntutan reformasi dari semua elemen. Ya, tidak semuanya. Ya, tidak seluruh bangsa Indonesia, tapi yang paham politik, yang paham kenegaraan, yang paham hukum. Terutama para mahasiswa. Makanya kalian sebagai generasi muda nanti juga harus paham, mempelajari tentang tatanan politik, tatanan hukum. Ya. Pikirkan negara dan bangsa lewat politik dan hukum. Nah, politiknya, kenegaraannya, hukumnya, aturan-aturan yang adanya. Nih, tuntutan reformasi apa? Demonstrasi di jalan-jalan. Hampir seluruh banyak ini mahasiswa, terutama di Jakarta. Akhirnya Presiden Soekarno mengundurkan diri karena ada tuntutan dari mahasiswa. Mengundurkan diri, Wapres B.J. Habibie menjadi presiden, dilimpahkan, ya. Nah, akhirnya Presiden Habibie, kebijakan Presiden Habibie, sidang istimewa 10-19 November 98, ada pemilihan umum 7 Juni 99, Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI ke-4. Nah, ini, jadi Soekarno ke-1, Soeharto ke-2, Habibie ke-3, Abdurrahman Wahid ke-4. Tapi yang lebih dikenal adalah Abdurrahman Wahid itu siapa? Itu Gus Dur. Terkenalnya Gus Dur. Nama Abdurrahman, padahal nama sebenarnya Abdurrahman Wahid. Ini adalah cucu pendiri NU. Ya, ini mungkin turunan keberapa dari raja-raja di Jawa, ya. Ini menurut sejarah ini raja-raja dari para wali ini. Ya. Brawijaya, ya, keturunan dari Brawijaya, ya ini. Itu. Ya ada, ini sejarahnya, ini proses untuk Orde Baru dan berkuasanya pemerintahan reformasi. Kita lanjut ya. Bagaimana perkembangan ini? Lihat. Ini pada reformasi ini. Ini gedung apa? Oke, ini adalah gedung MPR DPR. Bagaimana mahasiswa ini melakukan reformasi turun ke jalan ini. Bukan hanya satu kampus, ini dari berbagai daerah kumpul Jakarta. Menuntut pada waktu itu adalah Presiden Soeharto turun selama 32 tahun dia berkuasa, ya, dengan segala kekuasaannya. Ini lihat kalian di foto. Oh ini rame, ya, sampai penindasan ini. Polisi menjaga sebagainya, ya. Ini lihat foto. Ini mahasiswa ini, ya, dengan masyarakat yang lainnya justru. Ya, minimal tahu ya kalian. Oh ya ini reformasi terjadi begini. Ya, ini mahasiswa. Di antara ini mahasiswa ini sekarang ada yang jadi duduk pemerintahan. Sama yang dulu juga ya. Yang demonstrasi ini bukan hanya demo tepuguh gitulah. Betul-betul turun ke jalan karena memang ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran, ada tidak benarnya melaksanakan Pancasila secara Undang-Undang 45. Nah, lihat, turunkan Soeharto. Ini mahasiswa, ini tentara, ya. Bagaimana pengawasnya di Jakarta? Ya. Ya kalau ABRI, kalau tentara yang menjaga keamanan. Rakyat ini juga, mereka rakyat sama-sama rakyat, tapi menjaga keamanan kan gitu.
Ya, ini lihat turunnya Soeharto. Nah, ini tadi udah lihat ya kronologis masa reformasi. Bisa lihat tahun 98 krisis moneter Asia Tenggara. Bisa lihat bagaimana krisis limitasi kepada pemerintah akibat KKN. Ya, ini KKN dulu. Apa itu KKN? Ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Zaman Presiden Soeharto, zaman Orde Baru, korupsi di mana-mana. Ya, kolusi antar pejabat, pedagang dan sebagainya. Ini kolusi, ya. Nepotisme, kekeluargaan, keluarga si anu jadi anu sebagainya. Ya. Jadi pemerintahan. Ini tahun ini akhirnya ke sini agenda reformasi lanjut sampai pengunduran diri Presiden Soeharto. Seperti apa yang tadi dinikakan, ya. Jadi presiden masa reformasi ini mulai dari Baharudin Yusuf Habibie, ya. Kalian harus tahu B.J. Habibie itu Menristek asalnya, jadi wakil presiden. Dia seorang ahli pesawat terbang yang ternama di mana-mana sebagainya di dunia, lama di Jerman, ya. Teorinya juga bagus dan akhirnya dipanggil oleh Soeharto untuk membantu ini. Yang B, Pak Abdurrahman Wahid yang terkenal dengan Gus Dur. Kalau sebentar nanti sejarahnya langsung menjadi setelah Abdurrahman Wahid ke Megawati langsung ke Susilo Bambang Yudhoyono dan akhirnya ke Pak Joko Widodo. Ini adalah presiden kita. Ingat, kita sebagai orang negara, Bapak sebagai guru PPKN, kalau terhadap presiden tolong jangan seenaknya, hargai mereka karena mereka sudah dipilih oleh rakyat. Bila kita misalnya tidak memilihnya, tetapi dia menjadi presiden, secara hukum, secara konstitusional, dia menjadi pemerintahannya. Dia jadi presidennya. Ya, jangan lecehkan apapun, karena nilai-nilai Pancasila tidak boleh menghina presiden, tidak boleh menghina pimpinan. Kepada siapapun juga. Jangankan ke pimpinan, ke presiden. Kepada teman juga jangan menghina, apalagi kepada presiden. Tolong ini ya, ini nilai-nilai yang harus dikembangkan oleh kalian. Jangan seenaknya, ya. Kalau pemerintah itu tidak benar sebagainya, ada saluran hukumnya, ya. Tolong nanti kalian sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, nilai-nilai Pancasila harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Jangan arogan, jangan premanisme, tapi jalur hukum yang baik yang harus kita ambil. Nah, ini reformasi 98, lihat di foto. Tadi Pak Soeharto sedang mengundurkan diri, ya, berikan surat pengunduran diri dan akhirnya wakil presiden B.J. Habibie ini, B.J. Habibie ya, yang jadi presiden menggantikan Pak Soeharto. Nah, itu lihat ini demo sebagainya. Kalian harus tahu ya ini. Nah, ini disumpah jabatan Pak Habibie, asalnya wakil presiden menjadi presiden menggantikan Pak Soeharto. Ini lihat ya itu. Ya. Ini. Kalau syarat-syarat gerakan reformasi seperti tadi, gerakan reformasi terjadi akibat terjadinya penyimpangan pada era sebelumnya yaitu Orde Baru dan Orde Lama. Gerakan reformasi harus dilakukan dengan semangat dan cita-cita yang berlandaskan ideologi tertentu, yakni Pancasila sebagai ideologi dasar dan falsafat bangsa dan negara Indonesia. Gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada kerangka struktural tertentu. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kerangka acuan reformasi. Jadi reformasi jangan seenaknya. Harus tahu, harus bagaimana. Betul-betul mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, mengacu kepada dasar negara, ideologi Pancasila. Oleh karena itu, semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di Indonesia wajib dibubarkan. PKI salah satunya. Atau kemarin, ya tahun kemarin HTI
Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan. Kenapa? Karena dia ingin mendirikan negara khilafah yang berdasarkan Islam. Ya, Islam jelek tidak, tapi namanya khilafah tidak ada. Ya, di Indonesia tidak ada tempatnya. Bapak juga orang Islam, enak aja kok. Semuanya kalian yang orang-orang Islam, sholat enak, mengeluarkan zakat tenang, ibadah haji tenang. Jadi bagi orang Islam tidak perlu mendirikan negara Islam. Kalau mau kalian lewat jalur konstitusional, ya. Jalurnya apa? Kalian menjadi anggota DPR, konstituante. Di sana kalian ada di ujung tanduk kalian itu ada apa? Membuat undang-undang. Alhamdulillah kan sekarang ada undang-undang zakat, ada undang-undang wakaf. Ya buatkan undang-undang, tidak perlu merubah dasar negara, tidak perlu merubah negara. Tapi cukup kalian nanti membuat undang-undang yang berdasarkan, yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Ya, silakan, ya, kaji. Ya. Gerakan reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegaranya. Ini antara lain tatanan politik, ekonomi Indonesia, sosial budaya, serta kehidupan keagamaan. Ini harus tatanan politiknya harus lebih baik, ekonomi Indonesia harus lebih maju, sosialnya enak, budaya juga begitu, serta kehidupannya keagamanya lebih baik. Tujuannya ke sana, ya. Sudahkah? Belum. Ada sebagian, masih di mana-mana, ya. Gerakan reformasi pada akhirnya dilakukan dengan semangat mendekatkan dari kondisi ideal nilai-nilai Pancasila yang memiliki prinsip sesuai kelima silanya. Ya. Jadi nilai-nilai Pancasila yang prinsipnya harus sesuai kelima silanya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya, musyawarahnya, dan keadilannya. Harus sesuai. Mungkin kalau nilai-nilai Pancasila di kelas 8 lah, yang ini, yang sudah ini bagaimana nilai Pancasila ini. Nah, ini perkembangan penerapan nilai-nilai Pancasila di era reformasi. Di era reformasi sering berganti-ganti presiden secara singkat. Ingat, dari Habibie ke Abdul Wahid cuma berapa tahun. Kalau Pak Habibie hanya melanjutkan. Pak Abdul Wahid Gus Dur cuma 2 tahun. Lanjutkan oleh Megawati. Dari Megawati baru ke SBY. Ini hasil pemilu, ya. Masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan sebagai dasar dan nilai negara masih sering terjadi. Ya, ini masih relevan tidak, nah, gitu. Tapi tetap Pancasila tidak boleh dirubah. Sudah cukup. Ya. Yang 5 sila sudah cukup. Tapi penjabarannya yang harus benar. Ya, kalian harus tahu itu. Pancasila dari dulu udah jelas. Ini udah bagus. Ini menaungi semua warga negara, semua penduduk Indonesia. Ya, tinggal penjabarannya saja yang baik, pelaksananya yang baik, nilai-nilainya saja. Yang ketiga ini, para politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi guna meraih kekuasaan, sehingga banyak terjadi pembenturan kepentingan politik. Berbagai gerakan muncul di Indonesia dengan akibat tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Jadi elit politik ini, para politik, partai politik sebagainya, kebanyakan hanya memanfaatkan gelombang reformasi. Kalau bahasa Sundanya mumpang-mempeng nih, ya nunggang lah, ikut nunggang. Padahal yang bergeraknya para reformer, ya, para mahasiswa sebagainya, dia numpang sebagai ininya. Ya, itu. Mudah-mudahan tidak demikian. Seluruhnya harus kembali ke hati nurani. Yang diutamakan adalah bangsa dan negara, hanya kepentingan sesaat. Ya. Hanya ingin jadi politik, hanya jadi gubernur, hanya ingin jadi bupati, hanya jangan jadi menteri. Sudah jadi menteri gubernur, lupa negara, lupa rakyat dan sebagainya. Kita tidak boleh, ya. Ingat, bangsa Indonesia masih lama, masih harus berjuang untuk mensejahterakannya. Pemerintah kurang konsisten terhadap penegakan hukum.
Nah, ini masih dalam bidang sosial budaya, di satu sisi kebebasan berbicara, bersikap, dan bertindak sehingga memacu kreativitas, namun di sisi lain menimbulkan semangat primordialisme. Nah, catatan ini semangat primordialisme. Kalian harus cari apa mananya, apa artinya. Catatan ya, itu ya. Tidak akan dinikan dulu oleh Bapak. Supaya kalian buka buku, buka internet, buka googling lah. Sekarang kan zaman medianya bagus. Apalagi di Telkom ini, SMP Telkom ini udah canggih-canggih ini. Kalian bisa lihat ya bagaimana caranya supaya lebih hebat ya. Menurutnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Ada konflik-konflik, tapi tetap bisa diusahakan. Ya, alhamdulillah konflik terus diusahakan menjaga persatuan dan kesatuan. Nanti untuk tugas mandiri ya, tugas mandiri, carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar seperti surat kabar, media elektronika, atau buku sumber lainnya. Tulislah hasil pencarian kalian dalam tabel di bawah ini. Kelebihan dan kelemahannya penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Nomor 1, 2, 3 cukup 5 saja. Kelebihannya apa? Kelemahannya apa? Ini ada di PowerPoint, tugas mandiri, nanti di GAPE. Kalau di buku paket, lihat pada halaman 10. Ya, sama. Jadi untuk memudahkan Pak ya tidak lari kemana-mana ini, semuanya di buku paket atau nanti ada buku pendamping. Tapi buku ini bukan satu-satunya sumber belajar. Ingat ya oleh kalian bahwa buku ini bukan satu-satunya sumber belajar. Kalian boleh ambil lagi, lihat lagi, cari lagi buku-buku yang lain untuk mendukung. Karena tidak cukup hanya satu. Ya kalau belajar harus lebih banyak referensi ya. Apalagi sekarang lebih mudah lagi ya ke yang lainnya. Informasi. Mari anak-anak kita tutup dulu pembelajaran yang kedua ini dengan sama-sama membacakan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Dilanjut dengan doa majelis taklim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.